Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Kali ini saya akan membagikan kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umair bin Sa'ad Al-Qari radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu adalah putra dari salah seorang sahabat Ahlul Badar yang juga mengikuti berbagai pertempuran lainnya bersama Nabi SAW, yaitu Sa'ad Al-Qari radhiyallahu anhu. Ayahnya itu membawanya serta menghadap Rasulullah SAW ketika akan berbaiat memeluk Islam. Sejak keislamannya tersebut, ia hampir tidak pernah berpisah dari mihrab Masjid Nabi SAW. Segala kepuasan yang diperolehnya dengan kemewahan hidupnya selama ini digantikan dengan kepuasan mengejar saf pertama, baik dalam sholat di masjid ataupun dalam barisan pasukan membela panji-panji Islam, karena ia sangat mendambakan untuk memperoleh kesyahidan di dalam perang. Suatu ketika ia mendengar salah seorang kerabatnya yang telah memeluk Islam, Julas bin Suwaid bin Sami, ketika berbincang-bincang dengan seorang di rumahnya, berkata, seandainya laki-laki itu yang dimasukkan Nabi SAW memang benar, tentulah kita ini lebih jelek dari keledai. Julas memang memeluk Islam karena ikut-ikutan saja, tidak karena kesadaran diri sendiri. Saat itu sebagian besar dari anggota kabilahnya telah berbaiat memeluk Islam karena merasa tersendiri dan terkucil di antara kerabat-kerabatnya. Ia pun akhirnya ikut-ikutan memeluk Islam. Apa yang dikatakan Julas tersebut bagi Umair sangatlah merendahkan dan menghinakan Nabi SAW. Sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW, Umair berkata, "Demi Allah, wahai Julas, engkau adalah orang yang paling kucintai, orang yang paling banyak berjasa kepadaku, dan orang yang paling kuharapkan tidak akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi baru saja engkau melontarkan suatu perkataan yang jika tersebar dan itu diketahui berasal darimu, engkau pasti akan ditimpa sesuatu yang menyakitkan dirimu. Tetapi andai kata kubiarkan kata-katamu itu tanpa pembelaan, akan rusaklah agamaku. Padahal hak agama itu lebih utama untuk ditunaikan. Karena itu, hendaklah engkau bertobat sebelum aku akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW." Tetapi ternyata Julas bersikap sombong dan menolak saran Umair. Bahkan sedikit pun tidak ada penyesalan atas apa yang telah diucapkannya. Akhirnya Umair pun berkata kepada Julas, "Aku akan melaporkannya kepada Nabi SAW sebelum Allah menurunkan wahyu yang melibatkan aku dengan dosamu tersebut." Mendapat laporan Umair tersebut, Nabi SAW memanggil Julas untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Tetapi Julas mengingkari apa yang dilaporkan Umair. Bahkan ia berani bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengucapkan perkataan tersebut. Menurut sebagian riwayat, peristiwa ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah At-Taubah ayat 74 yang mendustakan sumpah Julas dan membenarkan Umair. Julas dipanggil lagi dan akhirnya ia mengakui kesalahannya. Kemudian dengan kesadaran penuh ia bertobat dan terus memperbaiki keislamannya. Nabi SAW memegang telinga Umair sambil bersabda, "Wahai anak muda, sungguh nyaring atau peka telingamu dan Tuhanmu membenarkan tindakanmu." Berlalulah waktu, ia tumbuh dan dewasa dengan bimbingan dan dalam teladan Nabi SAW. Gaya hidup sederhana, tidak tertarik duniawi dan jabatan, dan merasa cukup dengan sedikit yang dimiliki, dan berbagai macam akhlak mulia yang dicontohkannya dari Rasulullah SAW. Sampailah Umair kepada masa Khalifah Umar, dan ia menjadi sasaran empuk bagi Umar untuk diangkat menjadi pejabat yang mewakili dirinya di daerah-daerah jauh. Suatu pribadi yang tak jauh berbeda dengan diri Umar sendiri mendapat tawaran untuk menjadi gubernur atau wali di negeri Homs. Umair bin Sa'ad berkeras menolaknya, tetapi seperti biasa dalam menghadapi penolakan jabatan yang diberikannya,
Umar akan berkata seperti ini atau semisal ini, apakah kalian telah membaiat dan meletakkan amanat ini di pundakku, kemudian kalian membiarkan aku memikulnya seorang diri? Tidak, demi Allah aku tidak akan melepaskan kalian. Tidak ada pilihan lagi bagi Umair bin Sa'ad kecuali menjalaninya. Setelah melakukan sholat istikharah, ia berangkat ke Homs dan melakukan tugasnya di sana. Setahun sudah berlalu, tak ada berita apapun yang disampaikan di Madinah tentang pelaksanaan tugasnya. Tak ada jizyah dan zakat dari Homs untuk menambah isi Baitul Mal di Madinah. Bahkan tak ada satu pucuk pun surat yang dikirimkan Umair kepada Khalifah di Madinah. Umar tidak habis pikir, ada apa gerangan dengan Umair? Sepertinya ia hilang di telan bumi. Karena itu Umar memerintahkan untuk membuat surat panggilan kepada Umair agar menghadap Khalifah di Madinah. Beberapa hari berlalu, tampak seorang masuk kota Madinah, seorang pejalan kaki sendirian, rambut kusut dan tubuh berdebu. Tampak sekali kelelahan dan kepayahannya setelah menempuh jarak yang jauh. Seakan tenaganya hanya tinggal sisa-sisa saja. Di pundak kanannya tergantung buntil kulit dan sebuah piring, dan di pundak kirinya tergantung kendi besi dari air. Langkahnya berat sambil ditopang sebuah tongkat. Tubuh kurus dan kumuh ini memasuki majelis Khalifah Umar dan menyampaikan salam. Umar segera menyambut salamnya dan berpaling kepada musafir pendatang ini. Tampak sekali kesedihan Umar melihat keadaan tamunya tersebut. Ia berkata, "Apa kabarmu wahai Umair?" Memang lelaki yang tampak tak berdaya dalam kelelahannya ini adalah Umair bin Sa'ad, wali negeri Homs, suatu negeri yang kaya dan sedang berkembang pesat di wilayah Syam. Umair berkata, "Alhamdulillah, wahai Amirul Mukminin, seperti yang engkau lihat, badanku sehat, darahku bersih, dan dunia di tanganku dapat ku kendalikan sekehendak hatiku." "Apa yang engkau bawa itu?" tanya Umar. "Ini adalah buntil kulit tempat menyimpan bekal, piring untuk makanan, dan kendi air untuk minum dan wudhu. Dan tongkat ini untuk bertekanan saat berjalan dan untuk mengusir musuh atau gangguan yang menghadang jalanku. Sungguh, dunia ini tidak lain hanyalah pengikut bagi bekal kehidupanku kelak." "Apakah Anda datang dengan berjalan kaki?" tanya Umar lagi. "Benar," kata Umair. "Apa tidak ada orang yang mau memberikan tunggangannya kepadamu untuk kamu naiki?" "Tidak ada orang yang menawarkannya, dan aku pun tidak ingin dan juga tidak pernah memintanya." Umar tertegun seakan tidak percaya. Kalaulah tahu bahwa ia seorang wali negeri atau gubernur, tentulah banyak sekali orang yang akan memberikan tunggangannya, bahkan kalau perlu melakukan pengawalan dan pelayanan agar perjalanannya terasa nyaman senyaman-nyamannya. Tetapi kalau penampilannya memang seperti itu, bagaimana mereka tahu kalau Umair adalah seorang wali negeri? Umar berkata lagi, "Apa yang telah kamu lakukan dengan tugas yang telah kami berikan kepadamu?" Umair menjelaskan, "Aku telah mendatangi negeri yang engkau titahkan itu. Aku kumpulkan orang-orang yang soleh di antara penduduknya. Sebagian kuangkat dan kutugaskan untuk mengumpulkan jizyah dan zakat. Sebagian lainnya lagi kuangkat dan kutugaskan untuk membagikan kepada yang tak mampu, serta dibelanjakan di tempat yang wajar untuk kepentingan mereka bersama. Jika saja masih ada sisanya, tentulah sudah kukirimkan ke sini. Kalau begitu, engkau tidak membawa apa-apa untuk kami." "Tidak ada," kata Umair bin Sa'ad. Umar dengan bangga memuji hasil kerja Umair. Bahkan ia tetap mengangkatnya sebagai gubernur atau wali di sana. Tetapi kali ini Umair bersungguh-sungguh menolaknya. Bahkan tegas sekali ia mengatakan, "Masa seperti itu telah berlalu. Aku tidak hendak menjadi pegawai Anda lagi selama-lamanya, dan tidak juga pegawai pengganti Anda selama-lamanya." Umar tidak melaksanakannya lagi. Ia telah melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana beban tugas itu justru bisa membahayakan jiwanya. Perjalanan kaki ratusan kilometer di padang pasir sendirian dengan bekal seadanya. Hanya saja Umar sering berkata, "Aku ingin sekali mempunyai beberapa orang seperti Umair
untuk membantuku melayani kepentingan kaum muslimin. Sobat muda, itulah kisah Umair bin Sa'ad Al-Qari radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.